Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Jakarta International Stadium, di mana gedung sepak bola ini dibangun di era Pak Anies Baswedan ketika Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan pembangunannya ini cukup pendek teman ya, selama 3 tahun. Kenapa saya mengatakan cukup pendek? Karena di tahun tersebut terjadi pandemi COVID-19. Namun demikian, pembangunan Jakarta International Stadium tetap jalan. Dan menurut Pak Anies Baswedan, pembangunan JIS ini sesuai dengan standar FIFA. Dan pada waktu membangun itu juga didampingi oleh pihak FIFA. Jadi ini sesuai standar FIFA. Namun belakangan ada berita bahwa JIS ini mau direnovasi agar sesuai standar FIFA. Padahal Pak Anies sudah mengatakan bahwa JIS ini sesuai standar FIFA, tetapi di era pemerintahan sekarang mau direnovasi supaya sesuai standar FIFA. Nah, ini yang benar yang mana teman ya, terkait Jakarta International Stadium ini. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait renovasi Jakarta International Stadium. Anies Baswedan bangun JIS sesuai standar FIFA, Jokowi mau renovasi. Jakarta International Stadium JIS yang dipelopori Anies Baswedan ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta kini ramai diperbincangkan usai terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia U17. Apalagi di kesempatan yang sama, Stadion Utama Gelora Bung Karno juga digunakan untuk konser Coldplay. Perbincangan semakin hangat setelah Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Ari Tejo menyebut sesuai arahan Jokowi akan ada renovasi JIS agar stadion tersebut bisa memenuhi standar. Targetkan 22 stadion di Indonesia itu bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Untuk Jakarta International Stadium memang ada catatan, dan itu terkait pintunya serta parkir. Ini rencana saya akan mengunjungi JIS dalam waktu dekat ini karena memang Bapak Presiden juga menginginkan JIS direnovasi sesuai standar, kata Dito. Bagaimana rencana renovasi tersebut? Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mengatakan bahwa stadion di Indonesia termasuk JIS siap digunakan untuk ajang sepak bola umur 17 tahun tersebut, mengingat sebelumnya ada persiapan kompetisi U20. Menurut saya JIS masih layak karena dulu sudah siap lightingnya, rumputnya, strukturnya, semua sudah standar FIFA, ujar Menteri PUPR Basuki beberapa waktu lalu di Kementerian PUPR Kamis 29 Juni 2023. Basuki menambahkan kekurangan justru ada di sisi akses. Seperti bagaimana seharusnya stadion standar FIFA memiliki 4 pintu. Untuk itu ia akan koordinasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa ada pintunya harus 4, tapi baru ada 1. Ini baru saya mau koordinasi dengan beliau Erick Thohir. Saya akan koordinasi dengan beliau secepatnya kalau memang perlu renovasi, ujarnya. Selain itu, parkiran JIS juga menjadi perhatian untuk diperbaiki. Ia berkaca dari pengalaman konser Dewa 19 pada bulan Februari lalu. Pengalaman yang konser Dewa dulu ya, karena anak saya juga lihat katanya pulangnya juga susah. Tapi akan kita evaluasi terlebih dahulu, saya mau koordinasi dulu dengan Pak Ketum PSSI, ujarnya. Maka dari itu, pihak FIFA dan Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia akan mengecek kembali kesiapan stadion-stadion tersebut. Basuki pun berharap dirinya dapat turut hadir langsung dalam pengecekan itu. Meskipun ia menilai stadion yang sudah direnovasi untuk gelaran U20 sudah siap dipakai untuk U17. Antara lain Stadion Jakabaring Palembang, Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan JIS Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait Jakarta International Stadium yang rencana dalam waktu dekat akan direnovasi sesuai arahan dari
Presiden Jokowi. Nah, ini menjadi hal yang menarik diperhatikan teman-teman, karena bagaimanapun juga JIS ini dibangun di era Pak Anies Baswedan. Sudah ada gubernur-gubernur sebelumnya, ini belum mampu membuat stadion sekelas Jakarta International Stadium. Hanya Pak Anies yang bisa membangun itu, dan memang buktinya seperti itu. Dan Jakarta International Stadium sebenarnya sudah pernah diuji coba teman-teman untuk sepak bola dengan mendatangkan klub dari Eropa. Dan pemain luar negeri ketika bermain atau merumput di JIS ini mengakui luar biasanya Jakarta International Stadium yang mereka pakai untuk sepak bola. Jadi pihak luar negeri mengakui, dan sebenarnya JIS ini juga sudah sesuai standar FIFA. Karena Pak Anies ketika membangun itu juga ada pendamping dari pihak FIFA dan memang sesuai standar FIFA. Tetapi kalau sekarang dikatakan tidak standar, nah ini semua berpulang dari yang punya modal teman, karena memang JIS ini sebagian modalnya juga dari pemerintah pusat, yaitu dengan pinjam teman. Dulu kan pinjam, ada pinjaman. Nah sekarang ini mau direnovasi di era Presiden Jokowi. Ya tidak masalah teman direnovasi, karena yang punya kuasa saat ini adalah Presiden Jokowi. Sisi lain teman, bahwa pembangunan JIS ini memang pembangunan yang luar biasa, terbesar salah satunya ini di dunia teman, terbesar di dunia salah satunya di JIS ini. Jadi kalau direnovasi ya terserah dari pemerintah sekarang, karena yang punya duit, yang punya kuasa mereka. Dan Pak Anies sudah menjadi orang biasa tidak menjabat sebagai gubernur. Dari sisi dari kekuasaan Pak Anies memang tidak punya. Dan kalaupun nanti teman ya, kalau nanti misalkan Pak Anies ditakdirkan menjadi presiden, JIS ini akan lebih megah kembali teman-teman. Jadi akan dipakai banyak event, banyak kegiatan. Dan di era Pak Anies, ketika Pak Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, JIS ini juga dipakai untuk sholat hari raya. Dan sayang teman, ketika Pak Anies tidak menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, kegiatan sholat Id itu tidak dilanjutkan kembali. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gue Vina, Agen Center. Ngomongin Anies Baswedan tentu nggak ada habisnya. Apalagi prestasinya, bejibun. Ya, meskipun buzzer kerap bilang nggak bisa kerja, nggak punya prestasi, namun faktanya dunia bahkan mempercayainya. Yang terbaru, Anies menerima jabatan baru nih sebagai Dewan Penasehat di Universitas Oxford. Pada tanggal 13 Januari 2023 kemarin, Anies menerimanya langsung di London sebagai Dewan Penasehat untuk Oxford School di kawasan Asia Tenggara. Anies jadi orang Indonesia pertama. Wah, suatu kehormatan bukan? Dunia saja sampai mempercayai Anies loh. Masa iya sih kita sampai kemakan fitnah dan hoax dari buzzer-buzzer itu? Aset bangsa yang diakui dunia jangan sampai disia-siakan. Wajib kawal hingga 2024. Setuju bukan? Peran Anies di dunia pendidikan tentu nggak cuma begitu. Mantan Gubernur Jakarta ini tentu juga konsen banget dengan dunia pendidikan. Ya, beliau tahu masa depan bangsa Indonesia ini ada di anak-anak mudanya. Makanya anak-anak muda yang mendapatkan pendidikan baik akan menjadikan Indonesia semakin baik. Anies menjadi penggagas Indonesia Mengajar, di mana mencoba mewujudkan kesetaraan pendidikan ke seluruh Indonesia hingga pelosok negeri. Anies ajak anak muda bergabung untuk berperan di sini. Keren banget gak tuh? Lalu gimana dengan Jakarta era Anies? Ya pasti dunia pendidikan menjadi konsen utama. Menambah dana untuk KJP Plus hingga KJMU, merevitalisasi fasilitas sekolah biar makin mumpuni. Anies juga merevitalisasi sekolah di Jakarta lebih modern meskipun milik negeri. Bangun sekolah di Jakarta harus elit juga dong. Kayak PPOP Ragunan yang futuristik, kayak 4 sekolah yang menjadi contoh. Bangunannya bukan hanya estetik namun juga ramah lingkungan. Cakep kan? Anies juga merevitalisasi perpustakaan daerah Jakarta menjadi lebih modern, homey, nyaman dengan beragam fasilitas dari anak-anak hingga remaja dibuat betah. Sehingga orang tua ngajak anaknya ke perpus membiasakan membaca sejak dini. Wah, gimana nih? Keren kan? Ide konsep gagasan Anies Baswedan sudah teruji di Jakarta. Ya selanjutnya di Indonesia dong, setuju kan?